Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Pertempuran semakin memanas. Kali ini pengadilan surgawi benar-benar diserang dari segala arah. Dan tanpa mereka sadari, semua itu adalah bagian dari rencana satu orang. Tak lain tak bukan, dia adalah Fang Yuan. Ya, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 413. Di benua tengah, tepatnya di Gua Naga tersembunyi. 8 orang immortal Laut Timur tampak menatap langit dengan ekspresi aneh. Apa yang sedang terjadi? Saat itu siang bolong, tetapi langit di benua tengah dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar terang. King Yuan mengerutkan kening sambil berkata, "Ini jelas adalah metode dari pengadilan surgawi. Namun kita belum tahu efeknya." Yang Sihe tertawa keras. Apa yang perlu ditakuti? Dengan kekuatan kita, siapa yang bisa menghentikan kita? Kecuali kalau benua tengah mengirimkan kekuatan utama mereka kemari. Ekspresi King Yuan tampak sedikit melunak. Benar juga katamu. Dalam situasi ini, pengadilan surgawi sedang fokus memperbaiki Gua Nasib. Gua surga naga tersembunyi hanyalah bagian kecil dari keseluruhan medan perang yang harus dihadapi pengadilan surgawi. Mengirim pasukan utama mereka ke tempat ini jelas bukanlah keputusan yang bijak. Masuk ke dalam formasi, hancurkan lalu lepaskan di Sangseng. Biarkan dia mengacaukan dunia. Kita nanti tinggal memetik hasil keuntungannya, kata Yang Sihe. Namun Song Qiyuan mengangkat tangan dan menahan mereka. Tunggu, tidak perlu terburu-buru. Karena kita sudah sampai di sini, sebaiknya kita pahami dulu metode ini. Kata-kata itu membuat para immortal Laut Timur kembali ragu untuk bertindak. Yang Sihe dan para jenderal naga yang lain diam-diam mengutuk dalam hati. Para immortal dari jalan kebenaran Laut Timur memang adalah sekelompok orang yang terbiasa untuk berhati-hati. Mereka datang sejauh ini, tapi tetap saja enggan untuk mengambil tindakan. Kalau para immortal dari dataran utara yang ada di posisi mereka pasti sudah menerobos masuk tanpa ragu. Maka tidak heran kalau Laut Timur sekalipun memiliki banyak sumber daya, tetapi tetap tertinggal dalam hal konflik antar wilayah. Bahkan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, mereka hampir tidak bergerak. Sementara itu, para jenderal naga tentu saja tidak bisa menyetujui pernyataan ini, karena Fang Yuan jelas tidak ingin mereka terus menunda-nunda waktu. Babarong lalu tersenyum dan berkata, "Tapi bagaimana jika metode ini butuh 3 hari untuk diaktifkan sepenuhnya? Apakah kita akan menunggu selama itu di sini?" Mendengarnya, Song Qiyuan kembali ragu. Dan tepat pada saat itu, dari langit, pilar-pilar cahaya bintang turun dengan kecepatan tinggi. Cahaya kebiruan menyilaukan menyelimuti area sekitar. Di sana ada lebih dari 10 pilar yang jatuh bersamaan, lalu kemudian mengepung ke 8 immortal dari Laut Timur. Saat cahaya memudar, sosok-sosok muncul di dalamnya. Mereka adalah para immortal pengadilan surgawi. Ekspresi para immortal Laut Timur pun seketika berubah drastis. Dalam sekejap, mereka telah dikepung dan situasi berbalik menjadi berbahaya. "Kalian berani menyinggung pengadilan surgawi?" kata salah satu dari mereka. Dia adalah Zhang Feixiong. Kemudian seorang yang lain menyahut, "Lihat saja, hari ini kalian akan mati," kata Wan Xihong sambil menjilat bibirnya dan niat membunuh tampak terpancar jelas darinya.
Siapapun yang menentang benua tengah harus dibasmi. Qin Song menambahkan dengan wajah serius. Sudah cukup bicaranya. Aku yang maju duluan. Teriak seorang wanita yang kemudian melesat maju tanpa ragu. Para immortal Laut Timur segera berpencar. Serangan wanita itu pun akhirnya bisa dihindari. Wanita itu meraung marah. Dasar pengecut, kenapa kalian lari? Ayo lawan aku 300 ronde. Robian masih saja seperti itu, kata salah seorang immortal dari pengadilan surgawi sambil menghela nafas ketika melihat wanita itu. Yang lain tampak menggelengkan kepala dan berkata, biasanya dia terlihat lembut, tetapi ketika bertarung, dia benar-benar seperti binatang ganas. Berdasarkan pernyataan ini, wanita yang menyerang para ahli dari Laut Timur itu adalah Ruo Bian. Dia adalah seorang penggila pertarungan. Kini, Ruo Bian terus mengejar para ahli Laut Timur sambil mengumpat tanpa henti. Qing Yuean akhirnya tidak tahan. Dia pun berseru, dasar wanita menjengkelkan. Jangan bersikap sombong. Dia berbalik dan langsung menyerang. Melihatnya, Ruo Bian seketika berseri-seri. Akhirnya ada yang berani melawanku. Kedua serangan pun beradu. Ledakan dahsyat mengguncang langit. Gelombang kejut menyebar dan merobek awan di sekitarnya. Cepat bantu Ruo Bian, kata Qin Song. Para immortal pengadilan surgawi pun seketika bergerak bersama. Mereka semua adalah tokoh legendaris dalam sejarah pengadilan surgawi. Bahkan, sebagian besar dari mereka belum bangkit di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Banyak karakter yang baru saja muncul. Tapi yang lebih penting dari itu, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada para immortal Laut Timur. Ditambah dengan koordinasi mereka yang sempurna, itu jelas adalah masalah besar. Kini serangan dari para immortal pengadilan surgawi datang seperti gelombang yang tanpa jeda. 8 immortal Laut Timur itu terdesak mundur berulang kali. Mereka tidak mampu menahan tekanan itu sendirian. Ini jelas jebakan. Ayo mundur, teriak Song Qiyuan. 3 immortal dari jalan kebenaran lainnya tentu langsung setuju. Dengan kekuatan lawan seperti ini, bertahan hanya akan berujung pada kehancuran. Sementara keempat jenderal naga tetap diam. Mata mereka berkilat dalam. Tanpa perintah dari Fang Yuan, keempat jenderal naga tidak akan mundur. Di tengah pertempuran yang kacau itu, Su Guer tiba-tiba mendorong telapak tangannya. Cahaya api melesat keluar, membentuk lengkungan tajam seperti pedang yang membelah udara. Serangan itu langsung mengarah ke Babarong. Babarong sendiri tengah bertarung sengit dengan Zhao Sanhe. Menghadapi serangan mematikan itu, Babarong tidak bisa menghindar. Tapi pada saat yang kritis itu, Zhang Yin bergerak. Bayangannya melintas dan muncul tepat di depan Babarong, lalu menahan serangan itu. Ekspresi Su Guer berubah. Tunggu, ada yang aneh. Dia sudah lebih awal terbangun dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Dia juga telah mengumpulkan informasi tentang para immortal Laut Timur. Zhang Yin dan Babarong memang dikenal sebagai kultivator tunggal. Tetapi kali ini terlihat bahwa tingkat kepercayaan di antara mereka sungguh tidak wajar. Tak lama Su Guer menyadari sesuatu yang lebih mencurigakan. Bukan hanya mereka berdua, tapi Yang Sihe dan Si Miao juga menunjukkan pola yang sama. Keempat immortal peringkat 8 itu saling percaya satu sama lain,
bahkan tak ragu mempertaruhkan nyawa untuk saling membantu dalam situasi yang berbahaya. Berkat koordinasi sempurna mereka, keempatnya mampu menahan gempuran pengadilan surgawi tanpa mengalami keruntuhan. Sementara itu, di inti formasi di pengadilan surgawi, Peri Ziwei mengamati medan perang melalui cahaya bintang yang berkilau di hadapannya. Pemandangan dari gua naga surgawi kini terpampang jelas. Di sana, Peri Ziwei juga menangkap keanehan yang dilihat oleh Su Guer. Apa yang terjadi pada keempat orang ini? Hubungan di antara kultivator tunggal seharusnya mustahil sekuat ini. Kecuali kalau ada perjanjian aliansi khusus yang memungkinkan mereka berbagi kepercayaan mutlak. Peri Ziwei mengerutkan kening. Tapi pertanyaan itu tidak bisa langsung dijawab. Dia harus melakukan penyelidikan lebih jauh. Tapi waktunya tidak cukup. Setelah memikirkannya sesaat, Peri Ziwei lalu memberi perintah. Di gua naga surgawi, Bei Feng, penjaga tempat itu, menerima instruksi dari Peri Ziwei. Matanya langsung berbinar. Dia pun segera mengaktifkan formasi. Cahaya menyilaukan menyebar ke seluruh area, menyelimuti medan perang dengan kekuatan yang besar. Ini buruk. Cepat mundur. Kalau kita terjebak di dalamnya, kita akan dipecah satu persatu. Seru para immortal dari Laut Timur dengan panik. Tapi sudah terlambat. Para immortal pengadilan surgawi sendiri telah mengerahkan gerakan pembunuh untuk menutup jalur mundur mereka. Dan dalam sekejap, semua yang berada di medan perang itu tersedot masuk ke dalam formasi. Begitu memasuki formasi gua naga tersembunyi, semuanya langsung terpisah-pisah. Setiap immortal dipindahkan ke area yang berbeda. Bei Feng menengus. Wajahnya kini tampak pucat. Darah tampak mengalir dari hidungnya. Mengendalikan formasi sebesar itu sambil menahan begitu banyak immortal peringkat 8 sekaligus, jelas bisa dikatakan telah melampaui batasnya. "Kakek, apa kamu tidak apa-apa?" tanya Fen Chanxi dengan cemas. Dia adalah cucu dari Bei Feng. Semoga kita masih ingat ceritanya. Kini Bei Feng tampak menghela nafas berat. Jika aku bisa berkontribusi dalam pertempuran ini, mungkin aku akan direkrut oleh pengadilan surgawi. Aku tidak apa-apa. Mata Bei Feng tampak dipenuhi tekad. Sementara itu, dari dalam formasi di pengadilan surgawi, Peri Ziwei juga memberikan perintah lanjutan. Formasi itu sebenarnya dirancang untuk menekan dan menyegel di Sangseng. Maka formasi itu bukanlah formasi untuk pertarungan berkelompok. Setiap individu akan terisolasi sendiri-sendiri. Dan memanfaatkan hal itu, Peri Ziwei memerintah para immortal pengadilan surgawi untuk segera mundur. Mereka akhirnya meninggalkan formasi itu. Hanya para immortal Laut Timur yang saat ini masih terjebak di dalamnya. "Aku serahkan tempat ini kepadamu," kata Qin Song pada Bei Feng sebelum dia pergi. Bei Feng pun membungkukkan badan dengan hormat. "Senior bisa tenang. Saya akan menjaganya dengan nyawa ini." Lalu tak lama kemudian, pilar cahaya bintang kembali turun dari langit. Para immortal pengadilan surgawi yang ada di sana langsung dipindahkan pergi. Kita bergeser. Di sisi lain, pasukan Gurun Barat bergerak menuju kota Kaisar menggunakan rumah gum mereka. Fang Dichang, klon dari Fang Yuan, saat ini adalah pemimpin dari kelompok itu. Meskipun konvensi jalur penyempurnaan belum mencapai tahap akhir,
tapi kota kaisar tetap menjadi titik strategis utama. Karena itu, para immortal gurun barat tampak penuh dengan semangat. Namun, sesaat kemudian, langit kembali berubah. Pilar cahaya bintang turun sekali lagi. Ada lebih dari 10 immortal pengadilan surgawi yang muncul di sana, dan mereka langsung menghadang jalur. "Bunuh!" teriak Ruobian. Dia menyerbu tanpa keraguan sedikit pun. Namun, kali ini situasinya berbeda. Para immortal gurun barat berada di dalam rumah Gu. Mereka tidak panik. Serangan Ruobian pun menghantam, tapi tidak mampu menghancurkan rumah Gu itu secara instan. Wang Dicang memberi instruksi, "Serang balik." Beberapa rumah Gu langsung melaju, menabrak orang-orang dari pengadilan surgawi. Namun, mereka tidak langsung mundur. 2 orang, Zhang Feixiong dan juga Ruobian, siap bertarung. Kini Zhang Feixiong berubah menjadi raksasa berkepala beruang. Tubuhnya menahan serangan itu secara langsung. Sementara Ruobian, dia berubah menjadi pohon daging raksasa. Akarnya bergerak seperti kaki, sementara cabangnya menjelma menjadi cambuk dan menghujani serangan tanpa henti. Oleh karena itu, beberapa rumah Gu peringkat 7 akhirnya dipaksa mundur. Di dalam istana kacang ilahi, wajah Wang Dicang tampak menjadi gelap. Pengadilan surgawi, mereka benar-benar telah berubah. Zhang Feixiong, Wan Zihong, Su Suer semuanya bangkit lebih awal. Bahkan ahli seperti Ruobian pun ikut muncul. Tapi yang paling mengkhawatirkan, sebenarnya metode apa ini? Mereka bisa memindahkan lebih dari 10 immortal peringkat 8 sekaligus. Itu jelas bukan sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan metode ini, pengadilan surgawi dapat memindahkan kekuatan utama mereka kemana saja dalam sekejap. Mereka bisa bertempur di banyak medan sekaligus. Dan selama metode ini tidak dihancurkan, pengadilan surgawi akan selalu memegang inisiatif. Dan dalam perang sebesar ini, berarti itu adalah dominasi mutlak. Sementara itu, pohon daging berjalan menjulang seperti menara di garis depan. Ribuan cabangnya melambai liar, menyerupai tentakel gurita. Angin bersiul tajam setiap kali cabang-cabang itu menyapu udara. Kekuatan dorongnya luar biasa, bahkan cukup untuk memaksa rumah Gu dari para immortal gurun barat mundur. Ruobian bertarung sendirian melawan rumah Gu yang ada di sana. Inilah keunggulan dari jalur transformasi. Pertarungan pun makin sengit, tekanan terus meningkat. Rumah Gu dari gurun barat mulai melemah. Di saat genting, akhirnya rumah Gu peringkat 7 milik klan Fang turun tangan. Ledakan terjadi, tapi Ruobian kegirangan. Ini baru pertarungan. Dia mempertahankan bentuk pohon dagingnya. Meskipun dia terluka, semangat juangnya justru semakin berkobar. Dia hendak menyerang lagi, tapi di saat itu Zhang Feixiong menahannya. "Biar aku yang menahan mereka. Bian, mundurlah dan sembuhkan lukamu." Kata-katanya sangat tegas. Tapi Ruobian tetap keras kepala. "Aku tidak mau mundur. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba sebuah pilar cahaya bintang raksasa jatuh dari langit dan menelannya. Ruobian tak bisa berkata apa-apa. Dalam sekejap, dia yang masih dalam wujud pohon daging raksasa itu menghilang bersama dengan cahaya pilar bintang itu.
dia dipindahkan kembali ke pengadilan surgawi. Sementara itu di medan perang pengadilan surgawi, altar bencana dan keberuntungan masih berjuang maju. Mereka berusaha menembus dinding Qi yang menghalangi jalan. Namun, satu sosok berdiri kokoh di hadapan mereka. Duklong, sang tembok sejati yang tak terembus dari pengadilan surgawi. Setiap serangan Duklong selalu disertai dengan ledakan dahsyat. Hanya dengan gerakan pembunuh jalur transformasi, dia sudah cukup untuk menahan laju altar bencana keberuntungan hingga tak mampu bergerak maju. Bahkan setiap 10 langkah yang berhasil diambil, 9 langkah mereka akan dipukul mundur. Ruobian yang baru saja tiba menelan ludah. Dia kini menatap sosok Duklong dengan penuh rasa iri. Dalam hati dia bertanya-tanya, kapan dia bisa mencapai kekuatan di tingkat itu. Kini wujud Ruobian sudah menjadi manusia, dan di sekitarnya terlihat cahaya berkilau. Untaian air biru pucat mengalir dan membungkus tubuhnya. Semua itu membersihkan bekas dao serta memulihkan luka-lukanya. Itu adalah formasi penyembuhan khusus milik pengadilan surgawi, dirancang untuk memaksimalkan efisiensi pemulihan. Sementara itu, di sisi medan perang dekat kota Kaisar, Fang Dijiang tampak mengerutkan kening. Metode teleportasi pengadilan surgawi bisa memindahkan satu orang ataupun kelompok. Ini benar-benar merepotkan. Meski tidak melihat langsung formasi milik pengadilan surgawi, tetapi dia mampu menyimpulkannya dengan cepat. Dengan metode ini, pengadilan surgawi bisa mundur kapanpun. Harapan untuk membunuh atau melukai mereka menjadi sangat tipis. Satu-satunya cara mengalahkan mereka adalah dengan membunuh dalam satu serangan. Tapi, membunuh seorang ahli peringkat 8 dalam satu pukulan itu hampir mustahil dilakukan. Bukan hanya Fang Dijiang yang menyadari hal ini. Para immortal dari gurun barat pun mulai memahami situasinya. Moral mereka perlahan runtuh. Menyadari itu, Fang Dijiang bergumam dalam hati, "Sialan, ini buruk." Akhirnya, tanpa ragu lagi dia menggerakkan istana kacang ilahi ke garis depan. "Semuanya, biar aku yang maju." Mendengar itu semangat dari para immortal gurun barat seketika bangkit. Mereka memandang istana kacang ilahi dengan penuh harapan. Di sisi lain, para immortal pengadilan surgawi tampak menegang saat melihat istana raksasa itu mendekat. Satu nama terlintas di benak mereka, Istana Kacang Ilahi. Gerakan pembunuh abadi kilat musim semi. Kemudian istana bergetar hebat. Percikan listrik yang menyerupai naga melilit sekitarnya, dan kemudian petir-petir berkumpul menjadi bola-bola hijau giok sebelum meledak ke segala arah. Gemuruh mengguncang seluruh medan perang. Para immortal pengadilan surgawi terpaksa menghindar. Tidak ada yang berani menahan serangan itu secara langsung. Bahkan Zhang Feixiong kembali ke bentuk manusianya dan memilih menghindar. Gerakan dari Istana Kacang Ilahi ini sendiri adalah gabungan dari kehidupan dan kematian, kehancuran dan juga penciptaan. Setiap ledakannya meninggalkan tanda dao di medan perang, menciptakan lingkungan yang semakin menguntungkan bagi penggunanya. Bagaimana kita akan melawannya? Kata salah seorang immortal dari pengadilan surgawi. Bagaimanapun itu adalah rumahku yang diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Genesis Lotus. Sayang sekali, rumahku itu jatuh ke tangan gurun barat. Mereka mulai goyah. Sementara itu, Zhao Sanhe melirik Yu Zuzi.
Yu Sushi seakan mengerti, dia mengangguk. Dalam sekejap, keduanya berpasangan. Immortal yang lain segera mengelilingi mereka dan menjadi pelindung. Zhao Sanhe sendiri adalah ahli jalur makanan, sementara Yu Sushi adalah ahli jalur bumi. Mereka mengaktifkan gerakan pembunuh gabungan mereka. Gerakan ini diberi nama duduk dan makan di gunung kosong. Segera gelombang kekuatan menyapu seluruh medan perang. Semua rumah Gu milik para immortal Gurun Barat terkena dampaknya. Tidak ada yang bisa menghindar. Di saat berikutnya, cahaya bintang kembali berkilau dari langit. Dan kemudian semua immortal peringkat 8 pengadilan surgawi menghilang. Medan perang mendadak sepi, hanya menyisakan rumah Gu dari Gurun Barat. Namun ekspresi mereka seketika menjadi buruk. Mereka bisa merasakan Gu di dalam rumah Gu itu mulai melemah. Aura mereka seakan jatuh drastis. Satu persatu Gu mereka mati. Bahkan para immortal di dalamnya ikut terdampak. Manik-manik esensi abadi mereka pun kini mulai retak dan kemudian menghilang. Semua itu adalah akibat dari satu gerakan pembunuh. Gerakan apa ini sebenarnya? Bukan hanya rumahku, bahkan kita juga terkena dampaknya. Sialan, ini pasti ulah jalur makanan tingkat tinggi. Kita tidak punya pertahanan terhadapnya, kata para immortal dari Gurun Barat. Jalur makanan memang sangat langka. Mereka hampir tidak punya warisan di bidang ini. Itulah kelemahan dari orang-orang dari Gurun Barat saat ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika mereka bisa mundur terus-menerus menggunakan gerakan itu, maka kekuatan kitalah yang akan terkuras habis. Kita harus segera menuju ke kota Kaisar dan memaksa mereka bertarung sampai mati di sana, kata Fang Dicang yang langsung mengambil keputusan. Semua immortal Gurun Barat pun setuju akan gagasan ini. Dan untuk sekarang, mereka tidak punya cara untuk melawan teleportasi pengadilan surgawi. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah memaksa mereka dalam pertempuran penentuan. Kita tinggalkan mereka dan saat ini di pengadilan surgawi, Zhao Sanhe dan yang lain telah kembali. Yang terluka langsung masuk ke dalam formasi penyembuhan. Sisanya beristirahat sambil berdiskusi dan meningkatkan koordinasi mereka. Setelah pertarungan sengit melawan berbagai rumah Gu milik Gurun Barat, mereka hampir tidak mengalami kerugian yang berarti. Bahkan, Ruo Bian yang sebelumnya terluka parah, kini hampir pulih sepenuhnya. Dari sana terdengar diskusi. Rumah Gu sulit ditangani, terutama istana kacang ilahi. Tapi yang lain berkata, tidak perlu khawatir. Beberapa ronde lagi, Gurun Barat akan runtuh. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai kota Kaisar. Tapi bagaimana dengan Fang Yuan dan leluhur Laut Qi? Mereka masih belum bergerak. Yang lain bertanya, dan saat ini, ekspresi dari para immortal pengadilan surgawi tampak kompleks. Setelah beberapa saat, kita kembali ke medan perang dekat kota Kaisar. Pilar-pilar cahaya kembali jatuh di sana. Cepat hentikan mereka, teriak Fang Dicang. Rumah Gu dari Gurun Barat segera bergerak, berusaha menghentikan Zhao Sanhe dan Yu Sushi. Namun di hadapan mereka, para immortal pengadilan surgawi telah membentuk pertahanan yang solid. Dan di saat berikutnya, pilar cahaya bintang muncul lagi. Auman terdengar. Zhang Feixiong berubah menjadi raksasa dan berdiri di garis depan. Dia menahan laju rumahku. Sementara Ruo Bian kembali menjelma menjadi pohon daging berjalan. Cabang-cabangnya mencambuk liar, menghantam rumahku hingga terpental dan berputar di udara. Berbagai gerakan pembunuh abadi meledak bersamaan,
seperti kembang api raksasa yang memukau sekaligus mematikan. Semua itu adalah serangan peringkat 8 dari para immortal pengadilan surgawi. Rumahku Gurun Barat tertahan. Formasi mereka kini goyah. Bahkan mereka mulai ragu untuk maju. Memanfaatkan celah ini, Zhao Zanhe dan Yu Zuzi menyelesaikan persiapan mereka. Gerakan pembunuh abadi, duduk dan makan di gunung kosong kembali diaktifkan. Gelombang kekuatan kembali menyapu medan perang. Para immortal Gurun Barat kembali terpukul. Mereka hanya bisa menyaksikan pilar cahaya bintang turun dari langit dan memindahkan para immortal benua tengah sekali lagi. Mereka semua kembali ke pengadilan surgawi dalam sekejap. Kini, di dalam pengadilan surgawi, para immortal kembali menyembuhkan diri sambil berdiskusi. Kita unggul, tapi semakin lama semakin sulit menggunakan gerakan itu. Wajar saja, lawan kita adalah elit dari seluruh wilayah. Bahkan orang bodoh pun akan belajar setelah menderita cukup banyak. Namun, kekuatan mereka sudah terkuras. 2 kali lagi, mungkin mereka sudah runtuh. Mendengar itu, semangat mereka pun semakin tinggi. Tiba-tiba, di tengah kebahagiaan mereka, wajah Qin Song memucat dan dia batuk seteguk darah. Darahnya berwarna coklat kekuningan. Darah itu tampak dipenuhi serangga kecil yang menggeliat. "Senior Qin, Anda terluka?" tanya Zhao Xiongxin dengan cemas. Qin Song menggelengkan kepala lemah dan berkata, "Ini luka lama. Luka ini bukanlah akibat pertempuran tadi." Para immortal segera berkumpul dan memeriksa kondisinya. Bahkan Peri Ziwei pun turut mendekat. Qin Song adalah kunci dari pertarungan ini. Kemampuan teleportasi massal pengadilan surgawi tidak hanya bergantung pada formasi dan papan konstelasi bintang, tetapi juga pada dirinya. Qin Song adalah seorang ahli jalur ruang di bidang teleportasi. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang membawa para immortal menempuh jarak jauh dengan cepat. Sayangnya saat itu, tanpa memiliki set Gu yang lengkap, dia memaksakan diri dan menggunakan gerakan pembunuh hingga akhirnya mati sebelum waktunya tiba. Tapi kali ini berbeda. Dia telah bangkit lebih awal. Gu immortalnya sudah dilengkapi, dan dia menggunakan metode perpanjangan umur terbaru dari pengadilan surgawi. Tapi sekalipun begitu, pertempuran berulang terus menggerogoti tubuhnya. Umurnya menyusut dengan cepat. Peri Ziwei tampak melakukan perhitungan sejenak sebelum dia bicara. "Dengan kondisi fisikmu sekarang, kau hanya bisa menggunakan gerakan itu paling banyak 4 kali. Lebih dari itu, tubuh dan jiwamu akan runtuh." 4 kali. Qin Song tersenyum tenang. Dia kembali batuk darah. Tapi dia berkata, itu sudah cukup untuk menghancurkan Gurun Barat. Bahkan mungkin masih tersisa untuk menyerang perbatasan selatan atau Laut Timur. Qin Song berhenti sejenak dan memandang semua orang. "Setelah nanti aku mati, sisanya kuserahkan pada kalian." Suasana menjadi hening. Hanya Ruo Bian yang menyeringai. "Pak Tua Qin, tenang saja. Masih ada aku di sini." Tidak ada yang bisa dilakukan pada kondisi Qin Song. Luka lamanya berasal dari penjelajahan kuburan yang mulia abadi iblis liar yang ceroboh. Itu adalah cedera yang tidak bisa disembuhkan sejak dulu. Dan kini, luka itu terus mengancam nyawanya. Peri Ziwei terdiam. Dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tanpa Qin Song, pengadilan surgawi kehilangan kemampuan teleportasi massal. Artinya inisiatifnya pun hilang.
Kalau hanya mengandalkan papan catur konstelasi bintang saja, efeknya terlalu lambat. Bahkan ada kemungkinan akan mengganggu kemampuan perhitungannya. Dulu, Peri Ziwe pernah menggunakan gerakan pembunuh pameran bintang. Gerakan itu memang bisa memindahkan para immortal, tetapi sangat menguras pikiran secara ekstrim. Kalau dia memaksakan diri menggunakannya lagi, dia tak akan mampu untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jelas sekali, ini bukan pilihan yang bijak. Maka pengadilan surgawi harus berhati-hati, karena setiap langkah berikutnya akan menentukan arah dari seluruh perang ini. Tidak masalah kalau hanya satu medan perang yang harus dihadapi, tapi kini pengadilan surgawi harus bertarung dengan setidaknya 4 medan perang sekaligus. Mereka bukan hanya menghadapi elit dari 4 wilayah, tapi masih ada Fang Yuan yang sampai saat ini belum benar-benar menunjukkan taringnya. Sebagai pemimpin dan juga ahli strategi, Peri Ziwe harus mengawasi seluruh situasi. Sayang sekali, tidak ada ahli jalur kebijaksanaan yang bangkit dari kuburan abadi kali ini. Gumamnya dalam hati. Saat ini Fang Yuan belum bertindak. Begitu juga leluhur Laut Qi. Kalau Qin Song digunakan terlalu cepat dan situasinya tiba-tiba berubah, akibatnya akan sangat fatal. Peri Ziwe menahan diri. Satu hal selalu ia pertimbangkan. Fang Yuan mempunyai Gu Perjalanan Abadi, serta dia juga memiliki formasi omnidirectional travel. Dia bisa muncul di mana saja di benua tengah dan juga kapanpun dia mau. Kalau pengadilan surgawi masih menyimpan metode pameran bintang, mereka akan memiliki keunggulan saat menghadapi Fang Yuan nantinya. Peri Ziwe menatap sekitar dan mulai menganalisis. Baiklah, saat ini ada 4 medan perang utama yang kita hadapi. Pengadilan surgawi, Gunung Kaki Berbulu, Kota Kaisar, dan Gua Naga Tersembunyi. Yang paling penting saat ini adalah pengadilan surgawi. Jika pengadilan surgawi sampai ditembus, maka Gunasip mungkin akan dihancurkan oleh surga panjang umur. Dan itu adalah akhir dari segalanya. Berikutnya adalah Gunung Kaki Berbulu. Jika tanah terberkati kesempurnaan hancur, kita akan kekurangan tanda daus sukses. Dengan begitu maka perbaikan Gunasip akan terganggu. Namun, hal ini masih bisa diperbaiki di masa depan kalaupun sampai kita gagal menjaga Gunung Kaki Berbulu. Prioritas ketiga adalah Kota Kaisar. Pasukan Gurun Barat memang menuju ke sana, tetapi kekuatan mereka sudah terkikis oleh serangan sebelumnya. Bahkan sekalipun Kota Kaisar jatuh, itu bukanlah kerugian fatal bagi kita. Dan yang terakhir adalah Gua Naga Tersembunyi. Para immortal Laut Timur hanyalah mencari keuntungan. Mereka tidak akan bertarung mati-matian. Selama kita memberikan dukungan sekali, situasinya pasti bisa menjadi stabil. Seorang immortal lalu bertanya, "Lantas apa keputusan Anda sekarang?" Peri Ziwe menatap altar bencana dan keberuntungan, dan dia berkata, "Kita pertahankan surga panjang umur terlebih dahulu. Selama pengadilan surgawi aman, Gunasip akan tetap aman. Kita tidak akan terkalahkan." Dia juga memberi waktu bagi Qin Song untuk menjaga kondisinya, mengantisipasi jika Fang Yuan atau leluhur Laut Qi nanti bergerak tiba-tiba. Para immortal langsung memahami instruksi itu dengan jelas. Ini memang adalah keputusan dari seorang ahli strategi sejati. Mereka tentu menyetujuinya. Dan setelah itu mereka berhenti menyerang dari jarak jauh dan mulai masuk ke dalam dinding Qi untuk bertarung secara langsung dengan surga panjang umur. Dinding Qi di pengadilan surgawi sendiri adalah peninggalan dari Yang Mulia asal abadi.
Setelah bertahun-tahun, kecuali 3 orang venerable di masa lalu, tidak ada yang pernah bisa menembusnya, dan sampai saat ini tempat itu masih tetap kokoh. Lebih dari itu, dinding ini sendiri juga memiliki kesadaran otonom. Para immortal pengadilan surgawi dapat bergerak dengan bebas di dalamnya, sementara musuh akan ditekan oleh kekuatan yang besar. Medan perang berbentuk setengah bola terbentuk di dalam dinding G. Para immortal pengadilan surgawi menyerang dari dalam. Mereka mundur kembali ke dalam dinding setiap kali diserang balik. Dengan cara ini, mereka bisa menyerang tanpa khawatir. Sementara itu, permukaan altar bencana keberuntungan kini juga tampak dipenuhi retakan. Padahal rumahku ini adalah ciptaan dari The Great Sun. Rumahku ini seharusnya sangat kokoh dan unggul dalam serangan frontal. Tapi di hadapan Duklong, rumahku ini pun kesulitan untuk bertahan. Duklong sendiri saat ini terus membesar. Sisik naga ungu keemasan menutupi seluruh tubuhnya. Dia memancarkan pertahanan yang luar biasa. Setiap gerakan pembunuh yang ia lepaskan, semuanya kuat, ganas, dan mendominasi. Ini dia bahkan berdiri seperti pilar di langit. Semua serangan peringkat 8 terasa seperti angin sepoi bagi Duklong. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, pada kehidupan ini Duklong berada dalam kondisi terbaiknya. Karena Wang Yuan sendiri telah memperoleh istana naga lebih awal dan Duklong bahkan tidak terluka. Akibatnya, dia mampu menekan altar bencana dan keberuntungan hingga tak mampu maju. Hal ini menjadi tekanan yang luar biasa bagi surga panjang umur. Ping Saichuan sampai geram. Aku tidak pernah menyangka Duklong sekuat ini. Sementara itu, Niu Mo, Hua Xi, dan Wu Hang Songxi bekerja mati-matian untuk memperbaiki altar bencana dan keberuntungan. Mao Liqiu, dia terdengar tak sabar. Jika ini berlanjut, kita tidak akan bisa mendekati menara pengadilan surgawi. Mendengarnya, Ping Saichuan terdiam sejenak. Dia tampak menghela nafas panjang dan berkata, "Tidak ada pilihan lain. Aktifkan gerakan pembunuh itu." Kemudian, altar bencana dan keberuntungan tiba-tiba berhenti. Cahaya keemasan menyilaukan meledak darinya. Setelah itu suara aliran sungai menggema di seluruh medan perang. Bayangan sungai waktu muncul di atas altar bencana dan keberuntungan. Melihatnya, hati Duklong bergetar. Dari bayangan itu terlihat satu persatu para immortal dataran utara melangkah keluar. Saat ini, medan perang dipenuhi oleh para ahli peringkat 8. Keseimbangan dari kekuatan di antara kedua sisi mulai bergeser. Apa yang terjadi? Mereka adalah para legenda dari dataran utara. Bagaimana bisa mereka dipanggil kemari? Para immortal pengadilan surgawi seakan terguncang. Sementara itu, Duklong berkata dengan suara berat, "Waspada, ini adalah gerakan pembunuh jalur waktu milik teratai merah, panggilan kuno." Dia memanggil para immortal dari hulu sungai waktu yang memiliki keterikatan kuat untuk bertarung di masa ini. Mendengarnya, Ruo Bian menjilat bibir dan berkata, "Sungguh, ini menarik." Matanya tampak dipenuhi gairah untuk bertarung. Dia langsung menerjang ke depan. Sementara Zhang Feixiong, dia pun berseru, "Aku ikut." Dia berubah menjadi raksasa. Bersama dengan Ruo Bian, mereka menyerang altar bencana dan keberuntungan dari 2 arah. Tapi altar itu kini telah dijaga ketat. Nuer Baoxiong mengaum liar. Bola-bola petir beterbangan meledak dengan kekuatan dahsyat. Dalam sekejap, Ruo Bian dan Zhang Feixiong terhenti. Serangan mereka pun dipatahkan.
Teriakan nyaring mulai terdengar. Su Kuei-er melesat. Dia meninggalkan jejak cahaya merah di udara. Dia memutar ke belakang altar, mencoba menyerang dari titik buta. Jangan mimpi. Seorang laki-laki melangkah keluar dari bayangan sungai waktu. Wajahnya tampan dan sikapnya anggun. Dia adalah Dong Fangyu. Kedua kekuatan langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara itu di kejauhan, Zhao Sanhe dan Yu Sushi kembali bekerja sama. Kembali, gerakan pembunuh, duduk dan makan di gunung kosong diaktifkan. Gelombang kekuatan menyapu altar, tetapi efeknya sangat kecil. Sayangnya altar bencana dan keberuntungan adalah ciptaan dari The Great Sun yang punya ketahanan luar biasa terhadap jalur makan. Lalu serangan berikutnya datang dari Ye Xiaoxi. Pancang kayu muncul di udara, membentuk lingkaran yang mengurung altar. Tanaman merambat hijau terang menjalar, membelit dan merambat ke atas, mencoba mencemari bayangan sungai waktu. Tapi Duklong berkata, percuma, bayangan sungai waktu tidak bisa diserang. Kita harus menghancurkan rumah Gu yang menopangnya. Saat Duklong hendak bergerak, seorang immortal pengadilan surgawi lebih dulu muncul di depan sungai waktu. Dia adalah Tai Gong. Tubuhnya kecil seperti anak-anak, namun auranya melonjak tajam. Sebuah pusaran raksasa terbentuk di atasnya dan menciptakan daya hisap yang menghancurkan segala sesuatu. Namun, bayangan sungai waktu tetap tak tergoyahkan. Dan seorang immortal dataran utara yang baru muncul tak sempat bereaksi. Dia tersedot. Lumayan, kata Tai Gong sambil tertawa puas. Korban yang ia tangkap adalah Nian Er Nong Fu. Dia tampak seperti petani tua. Celananya digulung, kakinya berlumpur dan tubuhnya bungkuk. Dia terjebak dalam pusaran. Nian Er Nong Fu hanya bisa menghela nafas. Sial, aku baru keluar dan langsung mati. Dari semua orang yang ada, kenapa harus aku? Padahal aku bukanlah tipe petarung. Cahaya kuning pucat melindunginya. Tipis, namun kokoh dan menahan kekuatan pusaran yang menghancurkan. Immortal lain dari dataran utara baru saja muncul dan hendak menolongnya. Namun Zhou Xiongxin datang tepat waktu dan menghalangi. Di sisi lain, Ye Luikou melangkah keluar dari sungai waktu. Kulitnya gelap dan tatapannya tajam seperti elang. Qin Song kini kondisinya lemah, dia terlalu mencolok. Ye Liuko mencibir dan langsung menyerangnya. Tapi kemudian sebuah teriakan terdengar, "Lawanmu adalah aku." Itu adalah seorang wanita, cantik namun mematikan. "Siapa kau?" tanya Ye Luikou. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku yang akan menghabisimu, Wan Xihong." Pertarungan di antara mereka pun lalu meledak. Cahaya emas berkilau, kelopak bunga beterbangan, dan serangan mematikan saling bertabrakan. Langit dan daratan kini dipenuhi oleh sosok-sosok yang bertarung. Ledakan mengguncang tanpa henti, percikan cahaya bertebaran. Para ahli dari dataran utara bentrok langsung dengan elit pengadilan surgawi. Ledakan menggema. Tubuh Zheng Fei Xiong tercabik oleh ledakan petir milik Nu Er Bao Xiong. Akhirnya pertempuran pun mencapai puncak. Dan dalam kekacauan yang benar-benar tak terkendali itu, Ruo Bian menghantam Yuan Ben dengan kekuatan dahsyat. Pelindung tulang putih di tubuh Yuan Ben hancur berkeping-keping, memaksanya mundur dengan kondisi yang mengenaskan. Di sini Nian Er Nong Fu masih bertahan dalam pusaran, sementara Tai Gong menggertakkan gigi, menolak untuk melepaskannya. Sementara itu di sekitar mereka, para immortal lain ikut terlibat. Pertempuran kacau pun tak terhindarkan. Luka mulai bermunculan di mana-mana. Udara pun dipenuhi bau darah yang kental.
Meskipun aku telah menggunakan panggilan kuno, bagaimana bisa kami masih ditekan? Ping Saichuan tampak geram. Kartu trufnya gagal membalikkan keadaan. Dia hanya mampu menahan kekalahan dan memaksa kebuntuan. Dalam kehidupan sebelumnya, para immortal pengadilan surgawi memang baru dibangkitkan. Jadi ketika itu kekuatan mereka belum benar-benar pulih. Sementara sekarang, semua berbeda. Pengadilan surgawi berada dalam kondisi terbaik. Mereka semua siap tempur dengan koordinasi yang rapi. Sebaliknya, para ahli dataran utara yang baru dipanggil dari bayangan sungai waktu, mereka bahkan tak sempat berkoordinasi. Perbedaan ini menjadi garis penentu. Ini tak bisa dibiarkan. Peri Ziwe tampak mengerutkan kening. Semakin lama gerakan panggilan kuno itu berlangsung, semakin banyak juga ahli yang akan dipanggil. Situasinya berbahaya, namun juga menguntungkan. Untungnya, dia telah memprioritaskan untuk menghadapi surga panjang umur duluan. Kalau tidak, mereka sudah menggunakan metode teleportasi secara penuh seutuhnya. Pada kehilangan Qin Song serta terpencarnya kekuatan bisa memberi celah bagi musuh untuk menembus dinding Qi. Saat ini, hanya ada satu kekuatan utama yang mampu menahan segalanya. Duklong. Dia kini tampak menatap bayangan sungai waktu sejenak, lalu menarik pandangannya. Dia menghela nafas pelan. Gerakan ini tidak bisa dipatahkan secara langsung. Seperti dulu, ketika dia tak mampu menghadapi metode masa depan milik Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Dia berpikir kalau begitu hancurkan saja sumbernya. Tatapannya menajam. Dia mengepalkan tangan dan melangkah ke medan perang. Pada saat itu, Ye Xiaoxi batuk darah. Serangan balik dari gerakan pembunuh melukai dirinya. Akhirnya dia mundur ke dalam dinding Qi. Sementara itu altar bencana dan keberuntungan kini mulai bergerak dan mencoba menerobos. Duklong mendekat. Diam namun mematikan. Blokir dia, teriak Ping Saichuan. Para immortal dataran utara langsung merespon. Nuer Baoxiong menyerang lebih dulu. Ratusan bola petir menghujani Duklong. Ledakan mengguncang medan perang dan ketika semua orang tertawa, sosok Duklong keluar dari asap. Dia tak terluka sama sekali. Tubuhnya tetap tegak dan sisik naga ungu keemasannya masih berkilau. Wajah Duklong tetap tenang. Nuer Baoxiong pun murka karenanya. Cobalah yang ini. Dia mengangkat tangan, lalu petir berkumpul menjadi bola besar berwarna biru gelap. Intinya gelap dan dalam, penuh dengan kehancuran. Saat dia melemparkannya, serangan itu seperti meteor yang jatuh. Tapi Duklong hanya meliriknya sesaat dan melambaikan tangan. Arus udara meledak dan membentuk tangan raksasa, menampar bola petir itu hingga terlempar jauh. Serangan dahsyat itu dipatahkan dengan mudah. Yu Zhangxi, Liu Hui, dan Liu Liu menyerang bertubi-tubi. Tapi Duklong bahkan tidak melirik mereka. Tujuannya hanya satu, altar, bencana, dan keberuntungan. Dengan satu pukulan, altar itu terhempas ke tanah. Permukaannya retak dan membentuk kawah besar. Ribuan gu hancur seketika, bahkan beberapa gu immortal ikut rusak. Serangan dari para ahli dataran utara kini turun seperti hujan deras. Namun, setelah semuanya reda, Duklong masih berdiri. Banyak orang yang mulai berpikir bahwa Duklong adalah monster. Tapi alih-alih mundur, semangat mereka justru membara. Mereka semua menyerbu dengan kegilaan khas dari orang-orang dataran utara. Para immortal pengadilan surgawi bahkan terpaksa mundur sesaat. Menghadapi serangan bertarung seperti itu, Duklong akhirnya mengubah isinya. Hama yang mengganggu, kata Duklong. Auranya seketika berubah. Arus Qi melonjak liar.
Tubuhnya kokoh seperti gunung. Tekanan mengerikan menyebar dari segala arah. Dia mengangkat tangan dan kemudian 5 gelombang ki raksasa meluncur ke depan. Segala apapun yang dilaluinya hancur seketika. Inilah gerakan pembunuh abadi gunting arus ki milik Duklong. Gunung itu akhirnya dihantam. Beberapa immortal dataran utara tak sempat menghindar dan tubuh mereka hancur seketika. Sementara altar bencana dan keberuntungan kini ditekan hingga jatuh ke tanah. Tanah itu bergetar hebat. Melihat Duklong yang begitu kuat, wajah Bing Saichuan memucat. Harapannya sepenuhnya runtuh. Dia menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil untuk menembus dinding ki ini. Selama Duklong berdiri di sana, dia adalah tembok yang tak akan bisa dilewati. Walaupun bukan berarti Bing Saichuan tidak punya kartu truf lain. Namun kartu truf itu tidak bisa digunakan sekarang. Keputusasaan mulai merayap di hati Bing Saichuan. Dan di titik ini, satu-satunya harapan yang tersisa adalah Fang Yuan. Di part berikutnya kita akan mencari tahu apa yang akan terjadi pada pertarungan ini. Apakah Fang Yuan akhirnya akan turun tangan di part berikutnya? Kita akan sambung kisahnya di part berikutnya. Terima kasih, see you again, dan bye.